Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, di mata kuliah Manajemen Pemasaran, kelompok kami akan mempresentasikan materi chapter 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Anwar Hashim, ada Irsyandi Destra Yuda, ada Muhammad Syakif, ada Mirza Pandika Putra, dan ada juga Rian Fainlai Sitepu, dan ada Muhammad Fawaz Jawharin. Kali ini, yang pertama yang akan dibahas adalah what does it cost. Yang kedua adalah cost, demand, revenue, and the pricing environment. Dan yang ketiga adalah pricing and electronic commerce. Dan yang keempat adalah identify strategies and tactics to price the product. And then yang terakhir adalah psychological, legal, and ethical aspects of pricing. Nah, untuk LO10.1 ini, yaitu what does it cost, basically di sini kita sebagai marketer akan mencoba untuk menjawab pertanyaan consumer terhadap barang yang kita jual. Ya, pertanyaannya nggak lain nggak bukan adalah berapa sih harga untuk barang tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu, what is price? Apa itu harga? Price atau harga merupakan sebuah biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah consumer untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Jadi, biaya tersebut mau nggak mau harus dibayarkan dengan sejumlah uang. Seperti apa yang kita ketahui, ada banyak banget jenis uang. Dari kertas, logam, giral, hingga digital. Seperti Fintech 4.0 ini. Ada beberapa cara untuk konsumer agar dapat membayar price yang ada. Bisa dengan cara uang cash maupun dengan uang digital seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. For information, cryptocurrency sendiri seringkali menuai kontroversi dari penggunanya karena value-nya yang terus-terus berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan cryptocurrency yang dapat berubah secara drastik ini membuat penggunanya sering mempermasalahkan hal tersebut karena prosesnya untuk mendapatkan cryptocurrency sendiri terbilang sangat rumit dan mahal. Nah, jadi contoh dari cryptocurrency ini adalah Bitcoin. Nah, sekarang ini untuk satu Bitcoin yang kita miliki, kita dapat menukarnya menjadi 256.200.159 rupiah. Yang padahal pada tahun 2011, Bitcoin cuman satunya itu 800.000 rupiah. Jadi, dalam kurun waktu yang dekat, ya sekitar 10 tahun, Bitcoin bisa melonjak sangat tinggi. Jadi, kadang-kadang Bitcoin itu bisa turun drastis, kadang-kadang bisa naik secara drastis. Setelah mengetahui apa maksud dari price, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang umum dari konsumen, yaitu berapa harga yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada 6 langkah untuk seorang marketer dalam menetapkan harga produk yang akan ditawarkan, yaitu developing pricing objectives, estimating demand, determining cost, evaluating the price environment, choosing a pricing strategy, dan yang terakhir adalah developing pricing tactics. Untuk tahap pertama, kita akan membahas objektif yang akan ditetapkan saat menentukan harga. Objektif tersebut adalah sales or market sales, profit, image enhancement, competitive effect, dan customer satisfaction. Objektif yang pertama adalah sales atau market shares. Jadi, seorang marketer harus menetapkan sebuah strategi untuk memaksimalkan sales agar dapat meningkatkan market shares-nya. Nah, yang kedua itu ada profit. Nah, tentu tujuan dari sebuah perusahaan dibangun adalah mendapatkan profit. Jadi, sebagai seorang marketer, kita harus dapat menentukan berapa minimum profit yang harus kita raih agar dapat menentukan harga yang sesuai terhadap produk yang ditawarkan. Nah, yang ketiga ada image enhancement atau biasa dibilang peningkatkan nama baik atas produk yang kita tawarkan. Nah, sebagai marketer, kita dapat membuat sebuah prestige products untuk meningkatkan image yang kita miliki. Nah, prestige product atau barang luxurious ini merupakan sebuah penetapan harga untuk produk yang lebih mahal daripada produk standar lainnya. Yaitu tujuannya untuk memberikan kesan baik kepada pengguna dengan memberikan kualitas yang terbaik untuk sebuah produk yang walaupun memang harganya lebih mahal. Yang keempat adalah competitive effect. Saat berada dalam sebuah pasar, kita harus mengetahui siapa lawan kita dalam pasar tersebut. Kita harus mempertimbangkan berapa harga yang tepat agar mampu untuk bersaing di pasar tersebut. Kita harus melakukan adaptasi dan melakukan perubahan pricing saat firm lain menetapkan harga yang baru demi menghindari loss. Jadi, yang terakhir adalah consumer satisfaction. Pastinya dalam sebuah perusahaan, kepuasan pelanggan merupakan prioritas nomor one. Jadi kita harus menentukan harga yang tepat untuk dapat memuaskan pelanggan kita. Entah itu dengan memberikan benefit seperti memberi loyalty cards atau membuat harga yang minim dengan kualitas yang tak kalah bagusnya seperti yang
dilakukan oleh Walmart, yaitu dengan program Everyday Low Price.
Halo semuanya, saya Muhammad Fauzi Joharin akan membahas tentang LO 10.3, yaitu Identify Strategies and Tactics to Price the Product. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang step yang kelima, yaitu Choose a Pricing Strategies. Nah, perencanaan sering memilih strategi berbasis biaya karena mudah dihitung dan relatif berbasis risiko. Nah, mereka mengatakan bahwa harga setidaknya akan menutupi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Namun, metode penetapan harga berbasis biaya memiliki kekurangan. Mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan harga input, sifat pasar sasaran, permintaan, persaingan, siklus hidup produk, dan citra produk. Selain itu, meskipun kalkulasi untuk menetapkan harga mungkin sederhana dan lugas, memperkirakan biaya secara akurat akan terbukti sulit. Nah, untuk ini kita akan membahas yang pertama tentang types of cost based approach to pricing. Nah, yang pertama adalah cost plus pricing atau harga plus biaya, yaitu metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai margin atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Misalnya produk A memiliki biaya total sebesar 1 juta rupiah, lalu penjual menginginkan margin sebesar 20% dari biaya tersebut, yang berarti keuntungan yang diinginkan atau margin yang diinginkan sebesar 200.000. Berarti harga jualnya yaitu 1.200.000. Nah, lalu yang kedua ada keystoning, yaitu strategi penetapan harga eceran di mana pengecer menggandakan biaya barang atau markup 100% untuk menentukan harga. Selain itu, ada juga contoh lain yaitu restoran. Biasanya melipat gandakan biaya mereka sebesar 200% atau markup 200% dari makanan yang dimasukkan ke dalam item menu mereka. Nah, lalu ada pricing strategies based on demand. Nah, yaitu ada demand based pricing, yaitu metode penetapan harga berdasarkan perkiraan permintaan pada harga yang berbeda. Nah, untuk menggunakan strategi harga berdasarkan permintaan, perusahaan harus mengetahui berapa banyak produk yang mereka dapat jual di setiap pasar dan di setiap harga. Untuk itu, biasanya pemasar menggunakan survei konsumen. Namun, untuk lebih akurat, biasanya mereka melakukan eksperimen. Nah, lalu ada specific demand based pricing strategies. Yang pertama adalah target costing atau biaya target. Sebuah proses di mana perusahaan mengidentifikasi kualitas dan fungsionalitas yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan dan berapa harga yang bersedia mereka bayar sebelum produk tersebut dirancang. Nah, produk akan diproduksi hanya jika perusahaan dapat mengendalikan biaya untuk memenuhi harga yang dibutuhkan. Nah, tahap-tahapnya yaitu perusahaan pertama kali menggunakan riset pemasaran untuk mengidentifikasi kualitas dan fungsionalitas yang diperlukan untuk memuaskan segmen pasar yang menarik dan berapa harga yang bersedia konsumen tersebut bayarkan sebelum mereka merancang produk tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan margin yang dibutuhkan pengecer serta margin keuntungan yang dibutuhkan produsen. Nah, berdasarkan informasi ini, manajer dapat menghitung target costing yang dapat dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Nah, jika perusahaan dapat memenuhi persyaratan kualitas dan fungsionalitas pelanggan dan mengendalikan biaya untuk memenuhi harga yang dibutuhkan, maka perusahaan akan memproduksi produk tersebut. Nah, jika tidak, produk tersebut akan ditinggalkan. Nah, yang kedua ada yield management pricing, yaitu praktik mengenakan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk mengelola kapasitas sambil memaksimalkan pendapatan. Nah, contoh perusahaan penerbangan mungkin menerapkan dua harga yang berbeda untuk tipe kursi yang sama, di mana satu harga lebih tinggi dibanding harga yang lain. Nah, saat waktu penerbangan semakin dekat, maskapai penerbangan melakukan penyesuaian terhadap harga dengan harapan menjual setiap tiket kursi penerbangan dengan harga setinggi mungkin. Nah, inilah sebabnya mengapa kita mungkin menemukan satu harga untuk tiket penerbangan misalnya di traveloka.com sebulan sebelum penerbangan. Lalu harga yang jauh lebih tinggi kita temukan 2 minggu kemudian. Dan harga yang sangat rendah kita temukan beberapa hari terakhir sebelum penerbangan. Nah, ini adalah contoh dari target costing. Nah, yang pertama kita menentukan harga yang customer mau untuk bayar. Nah, lalu yang kedua kita tentukan berapa prestasi markup yang diinginkan oleh para retailer. Nah, lalu yang ketiga
kita menentukan harga kepada retailer yang mana yaitu selling price kepada customer-nya dikali 1 minus markup, presentasi markup yang diinginkan oleh retailer tadi. Nah, lalu yang keempat, kita menentukan profit yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, lalu yang kelima, kita menentukan target cost dengan cara price retailer tadi dikali 1 minus percentage profit yang perusahaan inginkan. Nah, lalu selanjutnya ada pricing strategies based on competition. Di sini ada namanya price leadership atau kepemimpinan harga. Nah, hal ini merupakan strategi penetapan harga di mana satu perusahaan pertama kali menetapkan harga dan perusahaan lain dalam industri yang sama mengikuti dengan harga yang sama atau serupa. Nah, strategi price leadership biasanya terjadi dalam industri oligopolistik yang didominasi oleh beberapa perusahaan. Hal ini mungkin menjadi kepentingan terbaik bagi semua pemain yang ada di pasar tersebut karena meminimalkan persaingan harga. Nah, strategi ini populer karena price leadership ini menyediakan cara yang legal untuk perusahaan dalam penyetujuan harga, bahkan tanpa koordinasi dengan perusahaan lain. Nah, lalu ada pricing strategies based on customer needs. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu value pricing or everyday low pricing. Di mana strategi ini mengembangkan strategi harga yang menjanjikan produk yang berkualitas dan tahan lama dengan harga yang wajar atau murah setiap hari. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini yaitu perusahaan Target dan Tesco di Amerika. Nah, lalu yang kedua adalah high-low pricing, yaitu strategi penetapan harga eceran di mana pengecer memberi harga barang dagangan pada harga jual semestinya. Tetapi pedagang tersebut sering menjalankan promosi. Nah, seringkali setiap minggu pedagang tersebut mendiskon dengan sangat murah produk-produk yang ditawarkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada new product pricing. Nah, yang pertama adalah skimming price, yaitu harga premium yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk produk barunya yang sangat-sangat diinginkan. Nah, dengan produk yang sangat diinginkan, berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis, sehingga memungkinkan perusahaan menutup biaya riset dan pengembangan yang telah mereka lakukan. Nah, contoh PS3 dari Sony yang baru keluar dijual seharga $599 di Amerika Serikat. Nah, meskipun berjalannya waktu, harga tersebut turun menjadi kurang dari $200 Amerika Serikat. Nah, lalu yang kedua adalah penetration pricing. Nah, penetration pricing ini adalah kebalikan dari skimming pricing. Nah, dalam situasi ini, perusahaan memberi harga produk baru yang sangat rendah untuk dijual lebih banyak dalam waktu singkat dan mendapatkan pangsa pasar lebih awal. Nah, alasan lain pemasar menggunakan harga penetrasi adalah untuk mencegah pesaing-pesaingnya memasuki pasar mereka. Nah, para perusahaan yang pertama kali memperkenalkan produk baru tentunya memiliki keunggulan yang penting. Nah, contohnya adalah sup merek Campbell dengan label merah ikonik adalah merek yang pertama kali dipasarkan pada tahun 1895 dan masih mendominasi industri hingga saat ini. Nah, lalu selanjutnya ada trial pricing, yaitu produk baru memiliki harga yang rendah untuk waktu yang terbatas untuk menghasilkan tingkat minat pelanggan yang tinggi. Nah, berbeda dengan penetration pricing tadi, di mana perusahaan menetapkan harga rendah, dalam trial pricing ini perusahaan menaikkan harga tersebut setelah masa perkenalan produk tersebut. Nah, misalnya contoh ketika kita berlangganan provider internet, WiFi atau TV berbayar. Pada awalnya, mereka akan menetapkan harga yang sangat rendah selama mungkin satu periode, misalnya 6 bulan. Lalu setelah periode itu, perusahaan tersebut akan menaikkan harga dari langganan-langganan tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada price segmentation. Nah, yang pertama adalah price segmentation atau segmentasi harga. Nah, hal ini merupakan praktek penetapan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda untuk barang yang sama. Nah, misalnya beberapa restoran mungkin menawarkan diskon 10% untuk warga-warga yang lebih tua atau warga lansia. Nah, yang kedua adalah peak load pricing atau harga beban puncak, yaitu paket harga yang menetapkan harga lebih tinggi selama periode permintaan yang lebih tinggi. Nah, contohnya biaya kamar hotel resort jauh lebih tinggi selama musim panas untuk resort pantai dan musim dingin untuk resort di lereng gunung.
Nah, lalu ada surge pricing atau lonjakan harga, yaitu rencana harga yang menaikkan harga suatu produk saat permintaannya naik dan menurunkannya saat permintaan turun. Nah, contoh itu ada aplikasi Gojek atau Grab yang menerapkan harga yang lebih tinggi ketika cuaca sedang hujan di hari Sabtu malam atau malam Minggu. Nah, lalu ada namanya bottom of pyramid pricing, yaitu harga yang cukup rendah untuk menarik banyak konsumen di negara yang berpendapatan rendah atau negara yang berada di dalam bottom of pyramid pricing. Di dalam bottom of pyramid. Nah, salah satu pendekatannya adalah menjual produk yang tidak tahan lama dalam paket yang lebih kecil dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, pilihan kedua adalah orang-orang mungkin seluruh desa untuk berbagi produk seperti ponsel, komputer atau lemari es. Nah, yang step ke-6 yaitu develop pricing tactics. Pricing for individual product ada 3, yaitu yang pertama adalah two-part pricing atau harga 2 bagian, yaitu penetapan harga yang membutuhkan 2 jenis pembayaran terpisah untuk membeli produk. Misalnya, klub tenis dan golf menerapkan pembayaran setiap tahun atau bulan ditambah dengan harga untuk setiap ronde golf ataupun tenis tersebut. Nah, lalu ada payment pricing atau harga pembayaran, yaitu taktik penetapan harga yang memecah harga total menjadi jumlah yang lebih kecil yang dapat dibayar seiring waktu. Nah, misalnya iPhone dengan full aksesorisnya dapat dibayarkan misalnya 10 kali dalam 10 bulan dengan pembayaran per bulannya sebesar 3 juta. Nah, total iPhone dengan aksesoris tersebut berharga 30 juta. Namun, di toko lain yang tidak menerapkan payment pricing menetapkan harga 20 juta, tapi tidak berangsur bayarnya. Nah, lalu yang ketiga ada decoy pricing atau harga umpan. Nah, merupakan strategi penerapan harga di mana penjual menawarkan setidaknya 3 produk serupa, 2 memiliki harga yang sebanding, tetapi salah satu lebih mahal, dan salah satunya kurang menarik bagi pembeli, sehingga menyebabkan lebih banyak pembeli membeli barang yang lebih menarik dengan harga yang lebih tinggi. Nah, misalnya ada laptop model A, B, dan C. Nah, model A merupakan laptop yang sangat murah dengan brand yang tidak terkenal dan tidak terlalu menarik konsumen dibanding laptop B dan C. Lalu, misal laptop B memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi tidak terlalu jauh selisih harganya dibanding laptop C. Namun, laptop B menawarkan keunggulan yang lebih banyak dibandingkan laptop C, seperti RAM yang besar, prosesor yang lebih bagus dibanding laptop C dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh. Maka konsumen akan langsung memilih laptop model B meskipun harganya lebih mahal daripada laptop model C. Nah, sebenarnya ini yang diinginkan oleh para pedagang. Dan di sini model C tersebut menjadi model decoy atau model umpan. Nah, lalu yang selanjutnya ada pricing for multiple product. Yang pertama ada price bundling, yaitu menjual 2 atau lebih barang atau jasa sebagai satu paket dengan satu harga. Lalu ada captive pricing, yaitu taktik penerapan harga untuk 2 item yang harus digunakan bersama. Nah, satu item dihargai sangat rendah, namun perusahaan mendapat keuntungan dari item kedua yang menerapkan margin keuntungan yang sangat tinggi. Nah, misalnya alat pencukur kumis dengan harganya yang sangat murah, namun silet isi ulangnya tersebut yang harganya yang mahal. Dan berarti perusahaan mendapatkan keuntungan dari silet isi ulang tersebut, bukan dari alat pencukur kumisnya. Nah, lalu ada distribution based pricing. Yang pertama adalah FOB origin pricing atau free on board origin pricing. Nah, yaitu sebuah taktik penetapan harga di mana biaya pengangkutan produk dari pabrik ke lokasi pelanggan adalah tanggung jawab pelanggan tersebut. Seperti yang kita sudah pelajari di pengantar akuntansi. Lalu yang selanjutnya ada FOB delivered pricing, yaitu taktik penerapan harga di mana biaya pemuatan dan pengiriman produk ke pelanggan termasuk dalam harga jual dan dibayar oleh produsen tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada uniform delivered pricing, yaitu taktik penerapan harga di mana perusahaan menambahkan biaya pengiriman standar ke harga yang diterapkan oleh perusahaan untuk semua pelanggan dimanapun lokasinya. Nah, lalu yang terakhir ada freight absorption pricing,
yaitu taktik penerapan harga di mana penjual mengambil sebagian atau seluruh biaya pengiriman. Nah, contohnya Amazon.com telah menemukan bahwa menawarkan pengiriman gratis membuat perbedaan besar bagi konsumen dan volume penjualan dari Amazon tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada discounting for channel member. Nah, hal ini merupakan taktik yang digunakan perusahaan untuk memberi harga kepada anggota-anggota channel mereka. Yang pertama, yaitu adalah trade discount atau potongan harga perdagangan. Nah, trade discount adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. Misalnya, apabila suatu perusahaan memberikan potongan sebesar 30% apabila penjualan dilakukan kepada pedagang besar dan hanya 15% apabila menjual kepada pedagang eceran. Lalu ada kedua yaitu quantity discount, yaitu taktik penerapan harga untuk mengenakan harga yang lebih murah untuk pembelian produk dalam jumlah yang lebih besar. Nah, lalu yang ketiga ada cash discount, yaitu diskon yang ditawarkan kepada pelanggan uh, untuk membujuk mereka agar membayar tagihan dengan cepat. Nah, contoh ketika penjual menjual produk kepada retailer, ada ketentuan di mana 2N10 2% 10 N30 seperti saat kita mengambil mata kuliah pengantar akuntansi, di mana hal itu berarti jika retailer tersebut membayar dalam jangka waktu 10 tahun, mereka akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% dan jangka waktu pembayarannya itu sebesar selama 30 hari maksimal. Jika melebihi itu akan dikenai denda. Nah, lalu ada seasonal discount atau diskon musiman, yaitu penurunan harga hanya ditawarkan selama waktu-waktu tertentu dalam setahun. Misalnya, peralatan yang berhubungan dengan musim salju akan dijual lebih murah selama musim salju untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan di saat permintaan barang tersebut sedang tinggi-tingginya. Nah, lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Irsyandi Destra Yuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pricing and electronic commerce atau biasa kita sebut dengan e-commerce. Nah, dalam pembahasan ini kita tuh akan mempelajari tentang bagaimana sih internet pricing strategis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 populer internet pricing strategis. Yang pertama itu ada dynamic pricing strategies. Yang kedua, internet price discrimination. Yang ketiga, online auction. Yang keempat, premium pricing strategies. Dynamic pricing strategies. Salah satu peluang terbaik yang ditawarkan oleh internet adalah pricing strategis, di mana penjual bisa dengan cepat merubah dan menyesuaikan harga untuk melakukan perubahan di pasar ataupun di marketplace. Perubahan harga ini tidak sering dilakukan oleh perusahaan dikarenakan akan memberikan beban biaya tersendiri, seperti jika misalnya ada perusahaan bergerak di bidang makanan atau food and beverage. Dengan adanya peningkatan pada harga makanan, maka itu akan membuat pekerja akan mengeprint menu makanan dan mengubah price list makanan yang terkadang menambah beban atau cost dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Internet Price Discrimination. Internet Price Discrimination adalah internet pricing strategis yang mengenakan harga yang berbeda ke pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Contohnya kan kalau misalnya kalian pernah melakukan misalnya booking hotel. Nah, kalau misalnya booking hotel dengan menggunakan aplikasi Traveloka, biasanya itu lebih murah dibandingkan kita harus datang secara langsung. Kenapa sih itu terjadi? Nah, itu termasuk salah satu internet price discrimination. Nah, itu sebenarnya untuk mempermudah konsumer dan untuk mendapatkan harga yang lebih murah jika ini bagi konsumen. Yang ketiga ada online auction. E-commerce yang memperbolehkan pembeli membeli produk dengan cara online bidding, auction atau lelang. Auction bisa bersifat terbuka atau bisa disebut dengan open auction, yang berarti buyers atau pembeli tahu siapa penawar tertinggi dalam waktu tersebut. Reserve price adalah suatu harga yang ditetapkan seller yang harus dipenuhi agar suatu item tersebut dapat dikatakan terjual. Dengan kata lain, ketika suatu item dengan reserve price dan pada saat itu lelangnya sudah berakhir dengan harga item masih di bawah reserve price, maka item tersebut dikatakan tidak terjual dan seller berhak melisting ulang item tersebut untuk dijual kembali atau di bidding kembali oleh
customer. Nah, contoh yang ada di Indonesia itu bisa kita lihat di ACC Bid atau online auction game. Nah, di situ tempat terjadinya online auction, contoh tempat terjadinya online auction. Lalu yang terakhir ada freemium pricing strategies. Freemium ini adalah pricing strategis yang paling populer di digital produk atau pasar, yaitu merupakan campuran dari kata free dan premium yang memiliki arti bisnis strategi yang dimana produk dalam versi paling dasar disediakan secara gratis. Namun perusahaan mengenakan biaya untuk melakukan upgrade versi dari produk tersebut dengan tambahan fitur-fitur yang ada atau lebih berkembang atau lebih banyak fitur-fiturnya. Contohnya, kalau misalnya kalian pada tahu Spotify kan, nah Spotify itu dia tuh yang menerapkan freemium pricing strategis ini di mana kalau misalnya kita melakukan upgrade atau melakukan pembayaran secara premium, maka kita akan mendapatkan kayak gratis skip lagu atau berapa lagu lagi yang akan ini tidak ada iklan-iklanan. Jadi yang dilakukan oleh Spotify adalah contoh premium pricing strategis. Lalu ada pricing advantage for e-commerce. Internet menciptakan pricing challenge yang unik untuk menarik para customer-nya. Akses ke shopbot, bots, dan mesin pencarian canggih kayak Google berarti bahwa konsumen tidak lagi bergantung pada perusahaan yang menentukan harga yang harus mereka terima. Informasi yang detail mengenai produk ini sebenarnya adalah cost manufaktur sehingga dapat memuat dan memberikan konsumen negosiasi power. Jadi konsumen itu lebih memiliki power untuk melakukan negosiasi dan konsumen harus melihat bagaimana cost manufaktur yang diciptakan oleh perusahaan tersebut terhadap produknya sehingga konsumen nanti akan melakukan negosiasi. Perkenalkan, nama saya Herian Devin Lesteput. Pada kesempatan ini, saya akan membahas LO 10.2 yang mengenai cost, demand, revenue, and the pricing environment. Sebagai marketer, kita harus mengenal produk kita dengan baik. Faktor kualitatif dan kuantitatif seperti cost, demand, revenue, dan pricing environment-nya harus kita dalami dengan baik sehingga kita dapat menentukan harga dari produk kita secara matang. Sebelumnya, kita sudah membahas step 1 yang mengenai pricing objectives. Sekarang kita akan masuk ke step 2 yang membahas tentang estimate demand. Jadi, inti dari step ini adalah bagaimana seorang marketer dapat menilai ataupun menentukan seberapa banyak jumlah produk yang konsumen akan beli jika harga dari produk tersebut naik atau turun. Dalam menentukan estimasi demand produk kita, konsep demand curve dan shift demand ini sangat membantu kita sebagai marketer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri slide ini. Seperti yang kita tahu, normal produk memiliki grafik di mana kuantitas demand-nya berbanding terbalik dengan harga. Hal ini disebut dengan law of demand, di mana permintaan meningkat jika harga turun. Akan tetapi, hukum ini tidak berlaku pada barang-barang tertentu seperti prestige product. Pada prestige product seperti perhiasan dan mobil mewah, harga yang naik akan membuat permintaan semakin naik karena konsumen melihat bahwa barang tersebut akan lebih valuable ketika harganya semakin tinggi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa grafik prestige product ini berbentuk backward bending. Jadi, ada momen di mana prestige product ini dinilai terlalu overvalue sehingga demand-nya pun menurun. Lalu kita juga mengenal adanya istilah shift in demand. Kita ambil contoh, misalkan selebriti papan atas seperti Brad Pitt memakai sneakers lokal Indonesia. Tentu hal ini akan membuat orang-orang ingin membeli juga karena adanya sentimen positif dari Brad Pitt. Hal ini akan membuat demand shifting ke arah kanan, di mana permintaan sneakers lokal akan meningkat. Lalu kita ambil contoh lagi, misalkan seorang pelari top dunia memakai sepatu lari buatan Indonesia, dan dia menuturkan bahwa produk ini kurang bagus untuk dipakai lari. Hal ini tentunya akan membuat orang-orang menjadi tidak ingin memakai produk tersebut, sehingga demand pun turun. Yang mana akan membuat demand shifting ke kiri karena review yang tidak bagus dari pelari top dunia tersebut. Intinya, marketer harus paham betul akan produk yang dipasarkan karena cara-cara menaikkan demand produk itu tergantung dari produknya sendiri. Jangan sampai marketer keliru akan produknya sehingga hasil penjualan menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengestimasi permintaan dari suatu produk.
Intinya, marketer memprediksi total demand dengan mengidentifikasikan jumlah potensial buyer dari produk mereka. Kita ambil contoh sebuah perusahaan pizza yang baru beroperasi yang dapat dilihat pada tabel 10.1 ini. Awalnya, marketer perusahaan pizza ini mengidentifikasi jumlah keluarga yang ada pada satu region dengan bantuan data dari lembaga sensus sebesar 180.000 keluarga. Lalu dia menentukan rata-rata jumlah pizza yang dibeli keluarga setiap tahunnya. Dapatlah hasilnya sebesar 6 pizza. Setelah itu, dia mengkalikan jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah pizza yang dibeli sehingga mendapat hasil 1.080.000. Angka ini merupakan prediksi total annual market demand pizza yang ada pada region tersebut. Kemudian, marketer perusahaan pizza baru ini memprediksi perusahaannya dapat mencapai 3% dari total annual market tersebut. Jadi dari 1.080.000 itu ia memprediksi perusahaannya dapat memasarkan pizzanya sebesar 3% dari hasil total annual market demand pizza itu. Jadi dia dapat 32.400 buah pizza per tahunnya. Kira-kira ya perusahaan bisa menjual 32.400 buah pizza per tahunnya. Dengan angka 32.400 per tahun ini, maka per bulannya perusahaan dapat menjual 2.700 pizza dan per minggu dapat menjual 675 pizza. Nah, hal inilah yang disebut dengan estimasi demand. Dalam estimasi demand produk ini, marketer juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kompetitor, preferensi rasa, dan faktor-faktor lainnya. Jadi bukan hanya berfokus pada jumlah buyer, tetapi banyak aspek yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk. Dalam mengestimasi demand, marketer juga harus sadar akan adanya elastisitas harga pada demand. Elastisitas harga adalah bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa sensitivitas harga terhadap jumlah permintaan juga lagi-lagi bergantung pada produknya. Sebagai contoh, kita ambil sepatu Air Jordan. Sepatu Air Jordan merupakan elastic goods karena jika harganya turun atau didiskon, maka demand terhadap sepatu Air Jordan ini akan naik secara signifikan. Lalu kita coba bandingkan dengan beras yang merupakan kebutuhan pokok. Meskipun harganya naik secara signifikan, tetapi jumlah permintaan yang menurun tidaklah begitu signifikan karena beras merupakan hal yang kita konsumsi sehari-hari, merupakan kebutuhan pokok kita. Beda dengan sepatu Air Jordan yang kita tidak beli setiap harinya. Konsep elastisitas ini sangat penting dipahami oleh seorang marketer dalam menentukan harga produk yang akan ditawarkan, karena masing-masing produk memiliki tingkat sensitivitas terhadap harga yang berbeda pula. Setelah membahas step kedua yaitu estimate demand, sekarang kita akan masuk pada step ketiga yaitu determine cost. Cost itu banyak macamnya seperti fixed cost, variable cost, average fixed cost, total cost, dan lain-lain. Kita tentu mengenal BEP atau break even point di mana total cost sama dengan total revenue. Suatu perusahaan tentunya ingin profit, sehingga penjualan harus lebih tinggi daripada break even point ini. Disinilah marketer perlu menentukan cost dari produknya secara matang. Maka dari itu, dalam menentukan harga dari suatu produk, cost menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting. Marketer perlu men-set harga sehingga perusahaan bisa mencapai titik yang lebih tinggi dari BEP. Jangan sampai kurang dari BEP ataupun sama dengan BEP. Dalam prosesnya, tentu aktivitas jual beli ini tidaklah sesimpel yang kita kira, yang mana konsumen dan produsen saja. Perusahaan-perusahaan memiliki rantai bisnis yang dimulai dari manufacturer, berlanjut ke wholesaler, lalu ke retailer, lalu ke tangan konsumen. Tentu harga yang ditetapkan tidaklah sama dari harga manufacturer sampai ke tangan konsumen. Pasti ada biaya yang ditambahkan dari masing-masing channel ini. Hal inilah yang disebut dengan markup. Penambahan biaya ini tentunya bergantung pada channel itu sendiri. Tentunya channel-channel ini juga pasti menginginkan profit. Jadi, mungkin saja wholesaler ingin meningkatkan harga 20% dari manufacturer, mungkin retail ingin meningkatkan harga 30% dari wholesaler. Mungkin jadi banyak kemungkinan.
Hal inilah yang disebut dengan gross margin. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Jadi, kita lihat dari bawah ya. Jadi manufacturer itu memiliki variable cost per unitnya itu 7,85 dolar. Lalu dia mengset contribution marginnya itu sebesar 3,35 sehingga ia menetapkan harga jual kepada wholesaler itu sebesar 11,2 dolar. Lalu pada wholesaler ia menetapkan marginnya itu sebesar 20%, di mana ia mengambil keuntungan sebesar 2,80 sehingga ia menjual sebesar 14 dolar ke retailer. Lalu dari retailer dia mengset harga marginnya sebesar 30% sehingga dari 14 dolar tadi ia mendapatkan keuntungan sebesar 30% di mana itu adalah 6 dolar sehingga ia akan menjual ke konsumen sebesar 20 dolar. Hal inilah yang disebut dengan Manufacturer Suggestion Retail Price atau MSRP. Untuk pembahasan pricing environment akan dilanjutkan oleh teman saya, Mirza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sakib Aswaro. Di sini saya akan menjelaskan LO 10.5 tentang psychological, legal, and ethical aspect of pricing. Nah, jadi pada LO 10.5 ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama ada psychological issues in pricing, kemudian yang kedua itu ada psychological pricing strategies, kemudian yang ketiga ada legal and ethical issues in B2C pricing, dan kemudian yang terakhir ada legal and ethical issues in B2B pricing. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang psychological issues in setting price. Nah, dalam psychological issues ini terdapat 3 hal yang akan dibahas gitu, dan ketiga hal ini sebenarnya sering kali kita temui gitu, bahkan sering banget kita rasain gitu ketika hendak membeli suatu barang gitu. Jadi yang pertama itu ada buyer's expectation. Nah, buyer's expectation adalah persepsi pembeli terhadap suatu barang berdasarkan fair price, itu berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai fair price gitu. Nah, misalkan nih harga yang ditetapkan itu sesuai dengan ekspektasi pembeli, maka pembeli akan rela gitu membeli barang tersebut. Namun apabila harga yang dipasang itu di atas harga ekspektasi mereka, maka mereka akan merasa dirugikan gitu. Nah, sedangkan apabila harga yang dipasang itu di bawah ekspektasi pembeli, maka pembeli akan berpikir gitu bahwa kualitas barang yang ditawarkan itu kurang baik gitu. Nah, kemudian yang kedua ada internal reference prices. Nah, jadi maksud dari internal reference prices ini gini. Jadi pembeli itu mempunyai set price atau kisaran harga berdasarkan pengalaman atau experience mereka gitu. Jadi kisaran harga tersebut akan mereka jadikan acuan saat mengevaluasi harga suatu produk. Nah, sebagai contoh nih, misalkan kita membeli aqua di kafe, itu biasanya kan kita beli harga 3.000, akan tapi kalau misalkan kita beli di restoran mewah, itu harganya bisa katakanlah 10.000 gitu. Nah, jadi kita merasa bahwa harga yang ditawarkan di restoran tersebut itu terlalu overpriced. Nah, kemudian yang ketiga ada price quality inference. Nah, jadi pembeli itu akan menjadikan harga sebagai acuan untuk menilai kualitas dari suatu barang. Gitu. Jadi si pembeli ini cenderung ngejudge kualitas barang berdasarkan harga barang tersebut. Gitu. Jadi pembeli mempunyai anggapan bahwa harga yang lebih mahal tentunya akan memberikan kualitas yang lebih bagus. Gitu. Padahal tidak selalu seperti itu pada kenyataannya. Nah, kemudian yang kedua kita akan masuk ke psychological pricing strategies. Nah, dalam menetapkan harga, tentunya marketers itu nggak bisa sembarangan gitu dalam menetapkan harga. Ya kan, perlu ada beberapa strategi yang dilakukan. Itu yang pertama, itu ada odd even pricing. Nah, jadi odd even pricing ini maksudnya apa sih? Gitu. Nah, strategi odd even pricing adalah strategi yang menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang diterapkan. Nah, contoh dari odd price itu misalkan kayak 49.999. Nah, kalau even price itu yang angkanya bulat, misalkan 50.000. Gitu. Nah, selama ini sebenarnya kita lebih sering lihat yang odd pricing gitu, karena berdasarkan riset, odd pricing ini terbukti gitu dapat meningkatkan penjualan
dibandingkan event pricing. Nah, kemudian yang kedua itu the price lining. Nah, jadi price lining ini adalah strategi menerapkan harga yang berbeda pada lini produk yang berbeda, gitu. Di mana penjual memberikan cakupan harga atau range kisaran harga yang berbeda yang lebih bervariasi untuk setiap lini produk yang berbeda, gitu. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu ada bioskop XX1 gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa bioskop XX1 kan ada yang XX1 biasa sama yang XX1 primer, gitu. Jadi harga yang ditawarkan dan ditetapkan itu tentunya berbeda gitu karena fasilitas ataupun servis yang ditawarkan oleh bioskop juga akan berbeda. Itu di mana XX1 yang premier itu akan lebih mahal gitu karena servis yang diberikan jauh lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga ada prestige atau premium pricing. Nah, jadi prestige atau premium pricing ini itu strategi di mana marketers menerapkan harga yang tinggi pada luxury goods untuk menjaga favorable image dari barang tersebut. Itu contohnya kayak ada berlian, terus juga kalau mobil ada mobil Lamborghini, jam Rolex, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke legal and ethical consideration in B2C pricing. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan marketers itu mencoba untuk menghindari unethical dan juga illegal pricing gitu dalam menentukan harga gitu. Nah, akan tapi ada aja gitu yang marketers yang mencoba untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, salah satunya itu ada bait and switch deceptive pricing. Nah, jadi deceptive pricing ini terjadi ketika penjual mengiklankan harga spesial hanya sebagai bait agar customer itu datang ke toko gitu. Namun ketika customer itu datang ke toko, barang yang diiklankan tersebut itu tidak tersedia gitu. Kemudian customer tersebut akan ditawarkan untuk membeli barang serupa dengan harga yang lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua itu ada loss leader pricing. Nah, jadi loss leader pricing ini itu adalah suatu kebijakan penetapan harga yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan biaya produksi dari barang tersebut gitu. Nah, tujuannya untuk menarik customers untuk datang ke toko gitu. Nah, biasanya strategi ini dilakukan oleh marketers untuk meningkatkan traffic store gitu. Karena marketers itu mengetahui betul bahwa ketika customer datang ke toko, maka mereka juga akan membeli barang lain dengan regular price sehingga volume penjualan menjadi meningkat. Nah, untuk mengantisipasi loss leader pricing tersebut, terdapat beberapa negara yang menerapkan unfair sales tax gitu. Jadi unfair sales tax ini adalah kebijakan atau peraturan pemerintah yang melarang suppliers itu menjual produk di bawah biaya. Tujuannya untuk melindungi bisnis kecil dari kompetitor yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada misleading merchandising. Nah, jadi misleading merchandising ini gini, maksudnya kayak terkadang aktivitas merchandising itu bisa menipu gitu, sehingga dapat membuat konsumen itu mempunyai asumsi bahwa barang yang dijual itu dengan harga diskon, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada legal issues in B2B pricing. Nah, jadi yang pertama ada price discrimination. Nah, price discrimination atau diskriminasi harga, jadi gini maksudnya, perusahaan menjual barang yang sama ke retailer atau wholesalers yang berbeda dengan harga yang berbeda. Gitu. Jadi, si perusahaan itu menjual barang yang sama kepada retailer yang berbeda dengan harga yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu the price fixing. Nah, price fixing ini adalah kolaborasi antara dua perusahaan atau lebih dalam menetapkan harga untuk menjaga harga pada level tertentu. Tujuan dari penetapan harga untuk mendorong harga suatu produk setinggi mungkin sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, price fixing ini mempunyai dua tipe sebenarnya. Yang pertama ada horizontal price fixing dan kemudian yang kedua itu vertical price fixing. Nah, kalau horizontal price fixing ini itu melibatkan perusahaan dalam industri yang sama. Itu mereka bekerja sama secara eksplisit ataupun implisit untuk menetapkan harga dan juga output pasar. Nah, sedangkan vertical price fixing itu terjadi ketika produsen itu mencoba memaksa retailers untuk mengenakan harga tertentu untuk produk mereka. Dan kemudian yang terakhir ada predatory pricing. Jadi perusahaan menerapkan
harga yang sangat rendah supaya kompetitor menjadi bangkrut. Nah, biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Itu karena laba yang mereka dapatkan itu udah banyak sehingga dapat menutup kerugian yang dihasilkan oleh predatory pricing ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.